Kalau kalian lagi bisnis dan saat ini mungkin bisnis lu lagi struggling, lagi bleeding, bahkan mungkin lu diambang bangkrut, harus ngapain sih? Jujur, gue pernah di posisi kalian, gue pernah loss, gitu ya. Gue juga pernah masuk ke satu perusahaan yang lagi mau mati, gitu kan. Dan terus kita mencoba melakukan berbagai cara buat akhirnya survive kembali, gitu ya. Dan gue nemuin beberapa pola yang kayaknya bisa dipakai kalau lu lagi susah. Tapi sebelum gua bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi bisnisnya lagi susah, bener nggak? Banyak orang bilang ekonomi lagi sulit, Indonesia gelap, gitu kan. Kemarin gue baru ketemu ada salah satu orang bank, terus udah gitu gue tanya kan, ekonomi sekarang lagi gimana sih gitu, dan mereka selalu bilang, wah ini sekarang lagi banyak banget nih, parah nih, lagi banyak yang berjatuhan. Dari tadi orang-orang yang misalnya pembayarannya bagus, ininya bagus, mulai turun, dan banyak jual aset, terus banyak juga yang katanya tuh tabungan lagi banyak kemakan, kegerus gitu ya. Kayaknya dunia usaha lagi nggak baik-baik aja. 2025 ini seperti banyak prediksi orang gelap. Bener nggak? Ya. Nah, gue bukan nggak pernah ngalamin, gue pernah ngalamin. Terus ya puji Tuhannya adalah saat ini kondisi kita di MEA sih jauh dari seperti itu. Kita masih sangat sehat. Nah, tapi kalau misalnya gue lagi bakal bangkrut, gue bakal ngapain sih gitu ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, kalau misalnya kalian lagi minus nih, bisnis kalian lagi sepi, lu stuck, duit nggak dapet, gitu kan, beban tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini cerita dari ini yang pernah gue alamin ya. Gue pernah alamin, gue masuk ke salah satu company gitu ya, perusahaannya dari Jakarta, dan ternyata perusahaan ini ketika dimasukin itu lagi minusnya parah banget, tiap tahun bukannya untung tapi tiap tahun malah rugi gitu kan. Dan terus si company ini juga bahkan gini, sampai kantornya aja nih, mereka kan sewa kantornya udah nggak tidak dipertahankan dan diusir dari pihak gedung gara-gara ngutang mulu gitu loh. Jadi kesal, ada yang mau sewa, udah bye gitu kan. Nah, terus gimana nih caranya gitu kan buat kita tuh bisa survive balik gitu ya, biar kita tuh bisa jalan lagi. Dan sekarang sih lumayan lah gitu ya. Nah, satu yang pertama pasti bakal gue lakuin adalah gue bakal lihat dulu bener-bener dari laporan keuangan si perusahaan itu sendiri. Maksudnya gimana? Sekarang gini deh, lu sadar gak sih, lu mau bisnis, lu mau jualan online, lu mau ngapain, kadang kita tuh harus ngedata gitu loh ya. Kabar baiknya, karena misalnya ini kalau yang gue ya, itu karena itu perusahaannya ada finance minimal, ya minimal ada laporan keuangannya lah. Meskipun tiap gue lihat baca laporan keuangan tuh gue pengen maki-maki gitu kan, gue pengen apa tuh masalahnya kalau laptop murah gitu ya, bukan sayang juga laptopnya dibanting gitu kan, bener nggak? Tapi kalau ada barang murah dekat gue udah pengen gue banting gitu. Jadi kayak di si perusahaan ini tuh laporan keuangan minus, tapi banyak banget pengeluaran nggak penting yang aduh, kalau disebutin tuh kayak damn gitu. Cara gini, lu bayangin aja ya, ini udah perusahaan minus, terus mereka ini cuma buat ngirim tagihan keluar biaya 200 atau 300 ribu, padahal ada OB-nya. Terus ngapain lo keluar segitu gitu, bener nggak? Udah kayak, hah ini apaan sih? Terus udah gitu dilihat nih ya dari laporan keuangan. Karena gini, kita harus tahu bisnis kita itu ruginya di mana. Cari tahu dulu masalah utamanya. Masalah utama kalau yang gue temuin nih dari beberapa bisnis, biasanya nggak jauh-jauh dari gini. Satu, produk mereka udah nggak fit lagi di pasaran. Contoh, belum lama gue pernah jadi gini, gue pernah masuk ke komunitas bisnis, terus ada satu orang, dia cerita dia tuh bikin pabrikan apa tuh namanya, skincare. Kalau zaman dulu belum ini ya, dia tuh salah satu pelopor di Indonesia pabrikan skincare. Dan pabrikan skincare dia itu dijual udah dari dulu banget dengan harga yang super murah, kayak kalau nggak salah sekarang cuma 15.000 gitu. Gila kan, dimana orang lain ratusan ribu, dia 15.000 gitu. Karena patokannya adalah zaman dulu dari orang tuanya adalah harus murah biar terjangkau sama semua orang gitu. Tapi kan kalau kayak gitu untungnya di mana nih gitu kan? Apakah orang sekarang mau pakai? Udah sekali pukulnya kecil, kayak gitu lah kurang lebih. Jadi yang pertama adalah produknya masih fit apa enggak? Gitu ya. Biasanya masalahnya di situ. Kalau produknya masih fit, gitu ya, berarti produknya masih oke, orang masih mau beli, produk lu nggak masalah, berarti masalah lu bukan produk. Kalau masalahnya di produk, yang udah pasti harus dilakuin adalah lu harus ganti produk ini. Jangan karena misalnya kayak ini udah jualan lama, ya harus dipaksain, gitu. Jujur ya, waktu awal gue bisnis, salah satu produk yang gue belajar adalah gue jualan jadi distributor suplemen. Dulu itu buat gue menguntungkan sekali,
gitu ya. Itu dulu gue hidup dari situ dari tahun 2010 bahkan sampai tahun 2019, udah 9 tahun gue pegang. Nah tapi akhirnya di 2020 gue putusin kayak ini gue udah nggak sevisi deh. Akhirnya gue tinggalin dan ternyata keputusan gue benar banget gitu. Kalau gue ketemu sama teman-teman yang masih ngerjain itu dan gue tanya gimana bisnis ini gitu, bisnis yang dulu gitu kan, mereka tuh pasti senyumnya asem terus udah gitu kayak ya gitulah gitu ya gitulah kita masih berjuang gitu kan. Dalam hati gue pengen ngomong, lo bego aja, ngapain lo berjuang terus, udah tau susah, bener nggak? Ya ngapain lo berjuang lagi gitu kan, lo hidup buat keluarga lo kan, bukan buat orang lain kan, bener nggak? Udah tau susah, udah tau kayak gini, udah gitu, ngapain lo paksain? Mending lo banting setir, ganti bikin produk lain, bisnis lo bakal, hidup lo bakal lebih baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kedua adalah kalau produknya jalan, ini masalahnya di manajemen. Nah, tadi yang gue cerita, salah satu perusahaan yang tadi gue bilang bleeding, itu masalah utamanya produknya ternyata masih ada, manajemen yang jadi masalah. Nah, kalau manajemen, nah ini lebih gampang nih. Nah, kalau manajemen, kita tinggal lihat masalahnya di mana nih. Apakah, contoh, kalau manajemen barang ya, penyimpanan nggak bener. Ujungnya kalau penyimpanan nggak bener apa? Barangnya banyak yang expired. Nah, itu kesal tuh. Contoh ya, waktu gue awal tadi gue cerita, gue pernah bisnis barang. Nah, salah satu supplier kita utamanya itu bisa dibilang barangnya itu penyimpanannya nggak benar banget. Dan itu kadang ngeselin. Jadi gini, dia jual produk yang ada expirednya. Harusnya ketika barang datang itu kita terima, kalau kita order ya kita order dalam jumlah banyak, kita terima expired 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan sering banget kita terima barang itu expired tinggal 3 bulan. Kenapa? Ya, padahal kiriman harusnya 1,5 tahun. Ternyata gara-gara gobloknya mereka. Penyimpanannya kacau. Dan ketika dikomplain, ya udah pokoknya gini aja, lo nggak mau ya udah, orang nggak ada barang. Nah kan jualan bisa sampai kayak gitu capek kan, bener nggak? Capek, buang waktu gitu kan, ngeselin. Jadi ya udahlah, berarti ya kayak gitu, ini harus diganti nih. Ya, nah manajemen satu dari penyimpanan, kedua dari keuangan, bener nggak? Uangnya kayak gimana? Ketiga, salah satu yang banyak juga small business nggak sadar adalah manpower alias SDM. Contoh, ini salah satu perusahaan yang tadi gue masuk. Mereka itu penggajiannya cukup tinggi dan ibaratnya sering akhirnya nggak bisa bayar. Terus udah gitu yang ownernya harus, owner lamanya itu harus banyak keluar duit pribadi minus terus buat nemukin gajian. Dan ketika dicek sama gue, daily outputnya tuh nggak ada. Jadi kayak orangnya banyak, tapi orangnya nganggur. Enak banget ya hidup lu, bener nggak? Ya enak sih, gitu. Tapi kalau dibilang gajinya mahal nggak? Nah, ketika gue lihat gaji mereka, gaji tim yang ada di sana, itu semua di bawah UMR. Lo kebayang nggak? Di bawah pasaran. Di bawah pasaran, dan waktu itu bisnis yang ini yang gue masuk ini, perusahaan ini adalah mereka bersembunyi di balik dalih, oke, ini kan kita gajinya murah, ya udahlah. Lagian kita nggak banyak keluar ini kok, mereka bisa WFA. Work from anywhere. Wih, keren kan? Work from anywhere. Yang tidak disadari adalah work from anywhere-nya zero productivity. Ketika gue paksain, ketika gue lihat ini kok minus terus, gue minta mau benahin nih SDM-nya, gue minta laporan ini itu, gue paksain mereka buat, gue bilang kalau nggak buat ya udah, lu gue ganti, gitu langsung, udah gue tembak nih, udah kalau nggak mau ngisi ya udah nggak apa-apa, lu nggak usah gajian bulan depan, bye, gitu kan. Nah, dibikin nih, mereka bikin kan report-reportnya kan, terus begitu gue lihat report, wah, hati gue membara lagi, pengen banting-banting barang. Sampai kayak gue mikir, nah ini lo kerja sehari 8 jam, tapi cuma segini. Terus dia bilang, enggak sih, kan kita sambil kesini, sambil ke situ, sambil kesini. Lagian kan kita dibayar bisa di mana aja, yang penting targetnya kelar. Terus targetnya gimana? Ya cuma segini. Wah, artinya yang dilakukan berikutnya adalah reshuffle. Jadi kayak dari banyak orang-orang yang banyak ini, kita ganti nih, kita mulai gonta-ganti deh. Gitu kan, dirampingin dulu buat nanti dipilih yang bagusnya yang mana, yang nggak bagusnya yang gimana. Terus yang bagusnya ini ya kita sellernya juga ada yang kita dinaikin gitu, biar sesuai gitu kan dengan produktivitinya. Kalau nggak kan pasti mereka juga berontak kan, bener nggak? Nah, masalah kedua tuh di manajemen tadi kayak tadi, bisa di barang, bisa di orang gitu kan. Nah, kalau di orang itu bisa juga di skillnya bisa apa enggak, atau gini, jangan-jangan komposisi perusahaannya itu juga bisa dibilang nggak tepat. Nggak tepat tuh kayak gimana? Gini, gue sering banget nemu banyak bisnis yang isinya tuh orangnya produsen semua. Jadi produksi barang. Wah, ya kan, bisa bikin barang. Nggak punya tim penjualan sama sekali. Nggak punya tim marketing sama sekali. Ya oke, lu bisa bikin barang banyak. Terus yang makan siapa? Nggak ada, hantu gitu kan. Nggak mungkin kan, bener nggak? Nah, itulah tadi nih, masalah yang berikutnya. Jadi masalahnya nggak jauh dari produk, manajemen. Nah, nggak punya tim marketing, ujungnya kemana? Marketingnya.
marketing dan sales. Nah, ini sebenarnya nyawa utamanya nih. Tapi banyak bisnis, apalagi di UMKM tuh nggak sadar. Apalagi kalau gue ngobrol ya sama teman-teman yang udah bisnis lebih lama, banyak di antara mereka tuh kebiasa gini. Oke, gue dapat order dari A atau dari perusahaan B, ordernya lumayan, ya udah mereka fokusnya produksi. Yang penting produksinya bisa oke, sesuai ordernya ini, dan ini yang bikin bisnisnya nggak kemana-mana. Dan ini juga yang bikin kayak, kok makin lama ekonomi makin susah ya? Nah, karena sesimpel kayak gini, yang perlu kalian sadar adalah kalau kalian mau bisnisnya rame, kalau gua bikin bisnis sekarang, yang gue pertama kali perhatiin adalah marketing dan sales. Jadi ini kira-kira bisa jual apa enggak? Kalau ini bisa jual, oke, kita bikin produknya. Produknya ini harus bagus. Nah, ketiga gue bakal bikin gimana caranya seefisien mungkin. Nah, inilah 3, gitu loh. Tinggal masalah gini, jualnya emang harus lewat mana? Harus lewat online nggak? Ya kalau bisa lebih online, bisa lebih cepat, kenapa enggak? Karena online bisa 24/7 kan, bisa setiap hari tanpa ada tutupnya. Kalau lu offline, terbatas sama lokasi, terbatas sama jarak, terbatas sama apa, dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, yang jadi masalah kalau gitu cuma satu kan. Kalau harus online, terus nggak punya tim gimana? Apakah harus gaji lagi? Apakah harus ini lagi? Kan sekarang buat survive aja udah sulit. Nah, kalau kayak gitu gimana? Lu bisa kerja sama dengan pihak-pihak lain yang ngerti buat ngebangunnya. Contoh kayak gini, kita di MEA, gue bikin satu perusahaan yang khusus banget fokus buat ngembangin marketing dan sales. Marketing, sales, dan service klien gitu loh. Tentang produk, kita nggak mikirin, kita nggak bikin. Banyak banget brand untuk kerja sama kita dan mereka kebantu. Gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang sekarang yang, aduh, gue mau, udah pusing nih, harus ngapain ya? Kalau lo masih bisa punya benahin dulu, benerin dulu bocor lu di mana, sambil sekarang pikir jalan barunya. Gitu. Jalan barunya kayak gimana ya? Misal, lu kalau masalah produk, bikin lagi produknya. Kalau masalah tim, benahin lagi timnya. Bener nggak? Udah gitu jualin lagi. Nah, jualinnya gimana? Salah satunya bisa lewat online. Lu nggak ngerti, lu bisa kerja sama kita. Mau belajar pun kita punya tim buat bantu ngajarin kalian biar bisnis kalian lebih baik. Ya kurang lebih kalau misalnya gue lagi di ambang kebangkrutan, itulah yang gue lakuin. Gue udah cobain sih di 1-2 perusahaan dan ini ternyata berhasil. Jadi gue pengen tahu feedback dari kalian. Kalau misalnya nih kalian lagi jatuh, ada nggak yang bisa kita bantuin buat bantuin bisnis kalian? Lo tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.